warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Tiara Susanti SPDI, guru PAI di SDN Lorotan 03, Kecamatan Celincing, Jakarta Utara. Sekaligus mahasiswa PPG Daljak tahap 2 LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111429. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SDN Lorotan 03 untuk uji kinerja pada kelas 5 dengan tema zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Oke, sebelum Ibu mulai, kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Tepuk semangat. Oke, hari ini anak-anak pakai seragam apa? Merah putih. Iya, merah putih. Seragamnya lengkap semua? Iya, bersih semua ya. Iya, coba dilihat kelasnya masing-masing sudah bersih atau belum kelasnya? Sudah. Iya, oke. Alhamdulillah hari ini sudah pada piket ya? Iya. Sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Untuk ketua kelas dipersilakan maju ke depan. Siap, siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih Sophia. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga kita diberi kelancaran, kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Robbal Alamin. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengabsen. Hadir semua teman-teman kalian? Ada yang tidak hadir? Ada Afnan hadir, Afnan? Hadir, alhamdulillah. Ahnaf hadir? Ya, yang tidak hadir berapa anak? Coba dilihat temannya. 1 anak. Oke. Semoga yang tidak hadir diberi kesehatan dan besok bisa hadir kembali. Oke. Selanjutnya, untuk kita membangun rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali.
Selanjutnya kita akan melaksanakan pembiasaan, yaitu membaca surat pendek. Membaca surat Al-Ma'un. Sama-sama semua mengikuti, lihat di layar. Sama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, wa la yahuddu ala ta'amil miskin, wa wailul lil musallin, alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Baik. Ibu ingin kalian dalam mengikuti pelajaran PAI ini dengan rasa semangat, senang, dan bergembira ya. Motivasi Bu Guru, semoga kalian mengikuti pelajaran ini dengan baik, dengan benar, mengikuti semua pembelajaran PAI hari ini. Oke, selanjutnya Bu Guru akan membuat kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas ada 2. Yang pertama, jika kamu ingin ke toilet, harus angkat tangan dan izin silakan keluar. 1 anak ya. Kesepakatan yang kedua yaitu fokus dalam belajar. Bisa kita melaksanakan 2 kesepakatan itu? Bisa. Ya, paham tuh? Paham. Oke, baik. Selanjutnya Bu Guru ingin menanyakan tentang pelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat gak pelajaran yang kemarin? Ya. Bab 3 tentang anak soleh. Benar, bab 3 tentang anak soleh? Benar. Ya, beri tepuk tangan dulu dong buat Afnan. Oke. Terima kasih Afnan sudah mengingat dan bagus menjawab. Oke, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang materi hari ini, yaitu bab 4 tentang zakat, infak, dan sedekah. Sebelum Ibu memasuki materi ini, Bu Guru akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua adalah menjelaskan makna zakat, sedekah, dan hadiah dengan benar. Apa tujuan pembelajaran kita? Ada berapa? Ada 2. Yang pertama meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua kita akan menjelaskan makna zakat, sedekah, dan hadiah dengan benar. Oke, selanjutnya sebelum menyimak video kita ice breaking dulu biar kalian tambah semangat. Oke, ikutin videonya biar kalian tambah semangat. Gimana perasaan kalian? Happy? Happy. Iya, oke. Selanjutnya kalian akan melihat. Nah, selanjutnya tentang zakat. Apa itu zakat?
Zakat berasal dari kata zako atau yuzaki atau tazkiyah yang memiliki arti bersih, suci, dan bertambah. Istilahnya adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang diberikan kepada golongan tertentu dengan beberapa syarat. Itu adalah zakat. Selanjutnya, golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama itu fakir. Apa itu fakir? Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan. Nah, selanjutnya, miskin, yaitu orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Amil yaitu panitia atau pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat. Mualaf yaitu orang yang baru masuk agama Islam dan imannya masih lemah. Selanjutnya, ada rikob. Apa itu rikob? Rikob yaitu hamba sahaya yang telah dijanjikan akan dimerdekakan oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan sejumlah uang. Gorim yaitu orang yang terlilit hutang. Fisabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Sabil yaitu orang yang dalam perjalanan jauh dengan tujuan baik dan kehabisan bekal ketika akan pulang ke daerahnya. Jadi, golongan orang yang berhak menerima zakat ada berapa? Ada 8. Kalian harus diingat ya. Selanjutnya, kalian akan menyimak video tentang zakat. Lihat baik-baik. Disimak videonya dengan baik-baik. Orang yang kaya raya. Pak Ahmad adalah peternak sukses dalam membudidayakan peternakan bebek di wilayah. Dari hasil peternakannya, Pak Ahmad bisa berangkat beribadah haji dengan keluarganya, bisa membangun rumah, membeli motor dan mobil, bahkan istrinya Tuhanan Tajika mempunyai banyak emas yang disimpan di rumahnya. Pak Ahmad membantu tetangganya yang membutuhkan. Dilihat, disimak videonya dengan baik. Yang mana penghasilannya seringkali mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ada juga Mbah Hamid, seorang yang lanjut usia yang sudah tidak bisa bekerja dan tidak mempunyai anak, yang mana semua kebutuhan sehari-harinya dicukupi oleh Pak Ahmad. Pak Ahmad juga membangun masjid yang cukup besar di dekat rumahnya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berjalan di dalam masjid selain sholat 5 waktu, seperti kegiatan mengaji untuk anak-anak di PPKI yang mana semua juga dibiayai Pak Ahmad juga memberikan contoh kepada warga. Meskipun dia kaya raya, ia selalu mengeluarkan zakat untuk dibagikan kepada yang membutuhkan, baik zakat mal atau zakat harta yang dikeluarkan pada setiap tahunnya, atau zakat fitrah yang dikeluarkan setiap ketika bulan Ramadan. Pak Ahmad tidak saja dikenal sebagai orang yang dermawan yang suka membantu, namun juga dikenal sebagai seorang yang ramah, orang yang suka bergaul tanpa memandang status sosial, sehingga karena kedermawanan dan keramahannya ia dicintai oleh banyak orang. Oke, tadi kalian sudah menyimak tentang video zakat. Nah, sekarang zakat dibagi menjadi 2. Yang pertama, pembagian zakat. Yang pertama adalah zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan berupa makanan pokok
yaitu beras, jagung, atau gandum, dan lain-lainnya. Selanjutnya, ada yang tahu selain yang di sini zakat fitrah bisa apa lagi? Berupa apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Angkat tangannya, ya. Iya, pinter Firda. Bisa juga berupa uang. Selain bahan pokok juga bisa berupa uang. Kenapa juga bisa berupa uang? Karena bisa digantikan. Selain kita boleh membeli beras, jagung, gandum, dan lain-lain, juga boleh berupa uang. Sesuai dengan, misalkan kamu sehari makan beras dengan harga 15.000. Kalau yang kita zakatkan berapa liter? Ada yang masih ingat? Iya, berapa? Iya, pinter Afnan dan Firda. Beri tepuk tangan dulu dong. Iya, 3,5 liter. Misalkan 3,5 liter itu dikali, kamu biasa satu hari makan 10.000. Berarti 35.000 kalau berupa uang. Iya, pinter sekali. Lanjut ya. Yang ini zakat fitrah. Nah, sekarang zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal atau harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan karena menyimpan atau memiliki harta, uang, emas, dan sebagainya. Jadi, jika kamu kelebihan harta, uang, atau emas, kamu harus dizakatkan, ya. Nah, selanjutnya, Bu Guru mau nanya dulu, pembagian zakat ada berapa? Ada 2. Yang pertama apa? Zakat fitrah. Yang kedua? Zakat fitrah itu apa? Iya, pintar. Makanan pokok berupa apa? Uang. Makanan pokok berupa apa? Terus? Iya, selain itu, selain beras, bahan pokok, selain itu tadi apa? Uang. Iya, oke. Kalau zakat mal atau harta, apa yang dikeluarkan? Iya, oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, selanjutnya, manfaat dari zakat. Yang pertama adalah meringankan beban orang lain. Yang kedua, membersihkan harta dan jiwa. Yang ketiga, mendidik diri agar menjadi seorang pemurah dan penolong. Yang keempat, membiasakan diri mengamalkan sifat terpuji. Nah, selain itu, ada yang tahu lagi manfaat zakat? Ya, apa Neng? Melipat gandakan rezeki. Iya, oke. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Boleh. Selanjutnya ada yang tahu lagi? Mengaku sifat kikir. Oh ya, boleh. Selanjutnya? Membersihkan harta dan membantu sesama. Iya, boleh. Nah, Bu Guru tambahkan ya, manfaat dari zakat itu ya benar. Tadi seperti kelompok yang pertama, yaitu melipat gandakan rezeki, mendapatkan pahala, bisa juga menolong sesama dan menghilangkan rasa sifat kikir atau pelit. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga kita ada bentuk syukur atau nikmat yang diberikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengasah sikap peduli terhadap sesama. Selanjutnya, terciptanya hubungan kasih sayang antara orang yang mampu dan tidak mampu. Jawabannya semua meliputi ada di sini. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, selanjutnya ke infak. Apa itu infak? Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda
yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang. Seperti apa? Seperti fakir, miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Itu semua disebut namanya infak. Selanjutnya, jadi kalau infak itu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki. Contohnya apa? Ada yang tahu? Angkat tangannya yang bisa menjawab. Ya, apa Pamungkas? Uang. Iya, betul. Bisa berupa uang. Oke, lanjut. Sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako yang artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang ataupun suatu lembaga. Sedekah dapat berupa materi atau non-materi. Nah, sedekah ini berupa materi atau non-materi. Kalau materi berarti berupa, sebut, ayo, siapa yang bisa jawab apa, Neng? Materi, kalau materi berupa apa? Ya, berupa apa? Uang. Iya, uang. Kalau non-materi tadi, Neng, ya apa? Iya, bahan pokok, makanan bisa. Oke. Sampai di sini paham, Tum? Paham. Nah, selanjutnya kita lanjut ya. Nah, tadi setelah zakat, infak, sedekah, selanjutnya adalah hadiah. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Bentuk hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Ada yang tahu selain bentuk hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang, apa itu? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Iya, Neng. Iya, berbentuk makanan bisa. Lanjut, Neng. Pujian. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Nah, tadi Bu Guru sudah menjelaskan tentang apa saja. Coba yang pertama. Iya, zakat, terus infak, terus sedekah. Oke, selanjutnya Bu Guru akan membagikan ke masing-masing kelompok. Ya, yaitu kelompok yang pertama Ibu Guru bagi kelompok sini adalah kelompok zakat. Ya, kelompok pertama ini adalah kelompok zakat. Kelompok kedua yang ini adalah kelompok infak. Kelompok apa? Infak. Yang ketiga kelompok apa? Sedekah. Dan yang keempat adalah kelompok hadiah. Oke. Sebelum Ibu membagikan tugas kelompoknya, diingat lagi ya. Coba angkat tangannya kelompok zakat. Oke. Angkat tangannya kelompok infak. Angkat tangannya kelompok sedekah. Angkat tangannya kelompok hadiah. Oke. Bu Guru akan membagikan kelompok-kelompoknya ya. Berarti kalian, kalau Bu Guru sudah membagikan kelompok, kalian berarti harus berdiskusi. Berdiskusi dengan temannya. Kita akan membuat tema poster. Tema apa? Poster tentang apa? Tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Oke, nanti sudah dibagi kelompoknya. Nanti kalian berdiskusi dengan teman kalian. Kerjasama membuat poster yang paling indah. Ya, oke? Bisa kelompok-kelompok masing-masing kelompok? Oke. Bu Guru bagikan ya. Oke,
Tugas kelompok sudah dibagikan sama Bu Guru? Nah, lembar LKPD sudah dibagikan sama Bu Guru? Iya, lembar tugasnya sudah dibagikan. Sekarang selamat mengerjakan. Ayo, diskusi. Kalian berdiskusi. Jika ada yang tidak mengerti, boleh bertanya ya. Gimana kelompok zakat? Mengerti? Ya, oke. Dibuat seindah mungkin posternya, dibuat sebagus mungkin posternya. Oke. Kelompok infak? Bisa? Iya, oke. Kelompok sedekah gimana, bisa? Bisa. Ya, oke. Selanjutnya kelompok hadiah bisa? Bisa. Ya, oke. Masing-masing diskusi ya. Diskusi. Diskusi ya. Saling kerjasama. Ada yang ingin ditanyakan sama Bu Guru dalam membuat posternya? Ada yang ingin ditanyakan? Dibuat sebagus mungkin posternya. Dibuat sebagus mungkin ya. Kelompok zakat bisa? Oke, kelompok infak bisa? Kelompok sedekah? Bisa. Kelompok hadiah? Bisa. Oke. Wow, bagus ya. Ada waktunya ya, jadi tolong kerjasamanya. Masing-masing kelompok kerjasamanya ada waktunya. Jadi, sebaik mungkin masing-masing kelompok mengerjakan tugas dengan baik. Kelompok infak, ada yang perlu Ibu bantu? Wow, bagus sekali. Pada bakat nih membuat poster. Ada kelompok yang mengalami kesulitan? Tidak, oke. Kalau ada perlu bantuan, angkat tangannya ya, Nak. Ada waktunya ya. Ada yang sudah selesai? Hasil diskusinya ada yang sudah selesai? Ya, oke. Sudah selesai semua? Dah. Selesai sudah. Sekarang alat-alat tulisnya dirapikan. Dirapikan alat-alat tulisnya. Ayo. Dirapikan alat-alat tulisnya. Dirapikan kembali. Selanjutnya, Bu Guru ingin kalian mempresentasikan masing-masing kelompok. Ada yang ingin maju? Ada yang ingin maju? Oke, untuk kelompok zakat silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok zakat akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Zakat fitrah, zakat dibagi menjadi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim pada bulan Ramadan, berupa makanan pokok berupa beras. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kelompok zakat sudah mempresentasikan dari hasil
tentang zakat. Poster zakat. Tadi apa saja itu zakat yang dibuat dari posternya untuk kelompok 1 zakat? Tentang apa? Tentang apa tadi? Zakat fitrah. Nah, selanjutnya untuk kelompok selanjutnya siapa yang ingin maju? Untuk kelompok selanjutnya siapa yang ingin maju? Oke, dipersilakan. Oke. Untuk kelompok 2 yaitu kelompok infak akan mempresentasikan hasil posternya kelompok infak. Silakan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok infak akan mempresentasikan poster tentang infak. Infak yaitu mengeluarkan sebagian harta benda yang dimiliki untuk kepentingan yang mengandung kemaslahatan bagi banyak orang, seperti fakir miskin, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang lain yang membutuhkan. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin bertanya untuk kelompok infak? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Infak selain harta benda bisa berupa apa? Diinfakkan. Ada yang bisa menjawab? Angkat tangannya bisa menjawab selain harta benda. Berupa apa lagi? Ayo, ada yang bisa menjawab? Untuk diinfakkan, ya bahan pokok juga bisa. Oke, terima kasih kelompok infak sudah mempresentasikan. Selanjutnya ada yang ingin mempresentasikan lagi? Silakan duduk kembali. Ya, oke, kelompok hadiah, silakan maju. Oke, siap. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok hadiah akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang poster. Hadiah adalah pemberian cuma-cuma kepada seseorang atau suatu lembaga. Hadiah bisa diberikan kepada siapa saja dan kapan saja. Bentuk hadiah bisa berupa apapun, tidak harus berbentuk barang. Nah, oke, selanjutnya bisa dilihat. Nih, teman kamu sudah membuat poster tentang hadiah. Bagus tidak gambarnya? Bagus ya, kreatif ya. Di sini selain bisa memberikan hadiah, bisa juga nih ngasih surat, baju, makanan. Ada apa aja ini makanannya? Burger. Terus selain itu ada apa lagi? Boneka. Yang kreatif ya, kelompok hadiah ya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok hadiah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir. Ya, ayo kelompok terakhir ini semangat ya, kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sedekah. Sedekah berasal dari kata sadaga, artinya benar. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela terhadap seseorang atau suatu lembaga. Sedekah dapat berupa materi atau non-materi.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok sedekah membuat poster tentang sedekah. Kata Sunaikin, biar teman yang ngeliat. Nah, ini ada apa ini dari kelompok sedekah? Mereka memberikan apa ini? Memberikan apa? Harta benda. Contohnya apa? Pakaian. Kemana ini? Ke rumah ya yatim. Oke, kreatif ya kelompok sedekah ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok sedekah. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok sedekah. Silakan duduk kembali. Oke, semua sudah mempresentasikan. Berarti tujuan pelajaran hari ini kalian menyimak apa yang Bu Guru sampaikan, apa yang Bu Guru berikan. Oke, selanjutnya sebelum kita ke yang akhir, kita akan melihat tentang kita akan melihat tentang hikmah. Ya. Hikmah dari zakat. Hikmah dari zakat adalah yang pertama, mengikis sifat hikmat dari zakat, infak, dan sedekah. Hadiah, mengikis sifat kikir, melatih seorang untuk memiliki sifat dermawan dan empati, mengasah sikap peduli terhadap sesama, menciptakan ketenangan dan ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat, menjadi dorongan untuk terus mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain, menciptakan dan memelihara persatuan dan persaudaraan antara umat beragama Islam. Oke, selanjutnya Bu Guru ingin mengevaluasi dari semua yang kalian pelajari hari ini. Bu Guru ada evaluasi LKPD. Ini dikerjakan untuk masing-masing siswa. Bu Guru kasih ya. Jadi kamu harus menjawab dengan jawaban sendiri ya. Hasil evaluasi. Disiapkan alat tulisnya dan dikerjakan. Jangan lupa diberi nama. Diberi nama dan kelas. Oke, semua sudah dapat? Sudah, oke. Kalian mengisi hasil evaluasi kalian ya. Masing-masing di dalam lembar LKPD-nya. Selamat mengerjakan. 5 menit waktunya ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Oke, waktunya selesai. Dikumpulkan ya. Bu Guru ambil dari kelompok zakat dulu. Ayo. Bu Guru ambil dari kelompok zakat ya. Selanjutnya dari kelompok infak. Dari kelompok Oke, selanjutnya. Ya, terima kasih. Nah, Bu Guru lihat hasil dari LKPD kalian. Yang pertama, jelaskan pengertian zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Semua jawabannya rata-rata sudah pada bisa ya. Sudah bisa tahu arti dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Manfaat zakat juga Bu Guru lihat semuanya sudah pada tahu ya manfaat zakat dan hikmahnya. Nah, sekarang selanjutnya
Bu Guru ingin mengevaluasi kalian tentang, coba Bu Guru ulang kembali ya. Ada yang tahu nggak sih manfaat zakat itu apa? Coba. Ada yang tahu manfaat zakat itu apa? Ya, angkat tangannya. Oke. Menambah pahala, boleh, bagus. Terus apa lagi? Iya, mengurangi beban orang lain. Oke, selanjutnya apa lagi? Yang tadi kita simak, angkat tangannya. Manfaat zakat apa? Dapat mengikis sifat kikir. Oke, keren sekali jawabannya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Mengasah sikap peduli terhadap sesama. Ada lagi yang bisa ingin menambahkan? Ayo, satu lagi, satu orang dari kelompok ujung, ya. Membantu orang yang susah. Oke, pintar. Kelompok yang ujung belum angkat tangan nih, ayo. Ayo, kelompok ujung. Ayo, kelompok ujung. Bisa? Oke, selanjutnya ya, kita lihat nih. Jadi hikmah dari manfaat zakat itu adalah mengikis sifat kikir. Tadi benar, ada yang bisa menjawab. Oke, melatih seseorang untuk memiliki sifat dermawan. Mengasah sikap peduli, tadi ada yang bisa menjawab. Oke. Menciptakan ketenangan, ketentraman bagi pemberi dan penerima zakat. Menjadi dorongan untuk mengembangkan harta supaya bisa membantu orang lain. Selanjutnya, menciptakan dan memelihara persatuan dan kesatuan antara umat beragama. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, selanjutnya Bu Guru ingin tanya informasi untuk pelajaran yang akan datang. Ada yang tahu? Informasi tentang pelajaran yang akan datang yaitu kita akan belajar bab 5 materi tentang apa? Ada yang tahu? Iya, betul. Terus selanjutnya kita akan ice breaking dulu ya. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, agar sampai mati. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yes, sekali lagi, yes, dua kali lagi, yes, yes. Oke, pembelajaran hari ini selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum diakhiri, kita akan berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelas. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.